jumpa lagi dengan saya ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah menyadari pentingnya berorientasi pada yang namanya outcome, sambil terus mengasah kepekaan kita dengan sensory acuity dan behavior flexibility, maka kini saatnya kita akan melengkapi 4 pilar dari NLP yang terakhir ya, yaitu building rapport. Oke, mengapa rapport itu menjadi sesuatu yang juga sangat penting? Bahkan saya mengatakan disinilah satu gerbang pertama ketika kita akan merambah dunia internal seseorang, dan rapport ini tergolong satu proses yang namanya proses hipnosis. Segala bentuk komunikasi dalam berbagai tujuan dan aplikasinya mulai dari kita ngobrol ringan dalam sebuah tema tertentu ya dengan teman kita ya. Kemudian kita juga sering mengaplikasikan dalam satu obrolan yang temanya penjualan. Bahkan dalam hal yang namanya minjem duit alias ngutang. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara yang lebih nyaman. Seperti itu. Semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Karena apa? Adanya sebuah kesepakatan. Ekstrimnya kan ngutang ya, sampai orang itu mau ngutangin kita ya, karena orang itu ada rasa trust terhadap kita, atau mungkin ada rasa nyaman ya, sayang terhadap kita. Wah, kasihan seperti itu ya. Nah, itu ada satu kesepakatan antara orang yang meminjam dan orang yang meminjami, seperti itu Bapak Ibu ya. Kesepakatan ini didapat dari adanya rasa nyaman itu tadi. Ingat ya, nyaman. Saat pandangan pertama kita atau kesan pertama kita terhadap seseorang, kalau sudah nggak ada rasa nyaman, maka pastinya untuk selanjutnya gerbang komunikasi tentunya akan tertutup. Tidak ada komunikasi sama sekali, bahkan seperti itu. Atau komunikasi tapi ketus orang yang diajak ngomong. Nah, seringkali kan kita juga kadang menemui orang-orang yang seperti itu. Jadi jika dipertanyakan lebih jauh, dari mana sih sebetulnya rasa nyaman ini bisa timbul? Hal ini karena ada rasa yang namanya rasa percaya, trust di antara kedua belah pihak. Dan ternyata rasa percaya ini timbul karena adanya unsur kesamaan di antara keduanya, yaitu yang saya sebut komunikator dan komunikan. Kesamaan ini dapat timbul dari kesamaan latar belakang, budaya sosial, cara pandang, hobi, dan lain sebagainya. Kita mau lihat contohnya. Kalau orang yang sisirannya itu rapi banget, kan ada ya orang yang seperti itu, baunya wangi, selalu pakai minyak wangi, dia nggak suka rokok, nggak suka asap rokok. Tiba-tiba dia kedatangan tamu yang modelnya nggak karuan ya, rambutnya gondrong, bajunya ala gypsy gitu ya, kemudian ngerokok dia, asapnya mengepul kemana-mana. Nah, bagaimana ini bisa akan terjadi sebuah komunikasi ya, komunikasi yang baik seperti itu? Kenapa? Karena yang satunya ngelihat aja udah rasanya nggak nyaman gitu. Udah males, pengen minggir aja gitu. Dan langsung kesannya negatif dengan orang tersebut. Contoh lagi, ketika kita dihubungi oleh seseorang lewat WhatsApp ya, nyapanya juga nggak sopan, belum kenal sama sekali, so akrab, hai, boleh kenalan nggak? Misalkan seperti itu. Sedangkan kita adalah satu pribadi yang nggak suka basa-basi seperti itu gitu ya. Bahkan nyapanya kurang sopan gitu. Tentu sebagian orang yang berbeda karakter itu akan langsung ngeblok dalam pikirannya ya. Orang ini kurang ajar seperti itu. Kemudian diblok juga komunikasinya. Dalam NLP, yang salah satu aplikasinya merupakan satu ilmu komunikasi. NLP ini mengatakan bahwa kesamaan dapat dibangun itu melalui 2 cara, yaitu cara verbal dan satunya adalah cara non-verbal. Cara verbal itu adalah ucapan ya. Jadi setiap orang ketika sedang berbicara, dia itu belum tentu menyadari akan struktur kalimat yang diucapkannya ya. Sebagai contoh, coba pernahkah kita mengamati setiap kata yang kita ucapkan ketika melakukan interaksi dalam berkomunikasi verbal dengan orang lain? Jadi kalau Anda lagi ngomong, lagi bicara, apakah Anda itu memperhatikan intonasi suara Anda,
bagaimana karakter suara Anda. Tentunya ya Anda ngomong begitu aja tanpa memikirkan suara Anda itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah nonverbal, baik itu posisi tubuhnya atau yang disebut postur maupun bahasa tubuhnya atau yang disebut gestur. Pernahkah Anda memperhatikan ketika ada orang yang sedang berbicara, kemudian tanpa disadari orang tersebut itu memegang rambutnya, ngomong lagi megang rambutnya, ngomong lagi megang rambutnya, kemudian menunjuk ke arah-arah tertentu, ya, misalkan ngomong sambil nuding-nuding sana, nuding-nuding sini, gerak sana, gerak sini, senyum sana, senyum sini, ngomong sambil goyang-goyangin kaki, misalnya seperti itu ya. Nah, ini kan ada gerakan-gerakan ciri khas yang dimiliki oleh orang tersebut. Dapat dipastikan bahwa tidak semua yang dilakukan oleh orang itu pada saat dia berbicara, dia itu menyadari gerakannya. Jadi gerakan itu udah ada pada dirinya secara otomatis. Anda pun punya ciri khas itu dan mungkin Anda tidak menyadarinya gitu ya. Tapi orang yang ngelihat itu bisa tahu, dia bisa nyadarin gitu ya, orang ini kok suka goyang-goyang kaki kalau ngomong, orang ini kok suka gerak-gerakin tangan, orang ini kok suka pegang-pegang rambut kalau ngomong gitu ya. Orang lain yang bisa ngelihat. Bahkan NLP ini lebih jauh mencermati bahwa selain hal-hal tadi, ada yang namanya pola nafas, ekspresi wajah, intonasi, hingga pemenggalan frase dalam berbicara juga dapat digunakan dalam membangun kesamaan untuk melakukan rapo ini ya. Jadi pola nafasnya seseorang, ada orang yang ngomongnya itu cepat jadi nafasnya itu terengah-engah gitu ya. Ada orang yang ekspresi wajahnya itu terlalu bermain ya, pada ekspresi wajah ini sering mengernyitkan keningnya gitu ya. Kemudian menggerak-gerakkan matanya seperti itu. Aduh, jadi banyak banget gitu yang bisa kita amati ketika kita melakukan komunikasi dengan seseorang. Dan ini merupakan sebuah modal kita untuk kita bisa melakukan yang namanya rapo itu ya. Nah, hal ini bekerjanya itu lewat bawah sadar seseorang. Karena orang itu nggak sadar gitu loh. Dalam melakukan itu dia tidak pakai mikir dulu. Jadi ini otomatis lewat pikiran bawah sadar seseorang. Nah, dengan begitu, kalau kita bisa melakukan rapo ini, maka satu hal yang sudah kita lakukan yaitu bermainnya di level bawah sadar ya Bapak Ibu. Tetapi ketika kita lakukan, sebenarnya kita udah menembus gerbangnya, yaitu kita masuk di dalam pikiran sadar orang itu. Tapi ada hal yang kurang baiknya, yaitu begini Bapak Ibu. Kalau kita bisa melakukannya, tentunya orang lain kan juga bisa melakukan hal yang sama terhadap diri kita ya. Bagi orang-orang yang sudah mengerti strategi dengan membangun rapo ini. Jadi nanti lucu Bapak Ibu, rapo-rapoan, dia ngerapu kita ngerapu dia. Nah, sering juga terjadi seperti itu karena ilmu NLP ini kan juga sudah sangat umum sekali ya. Banyak orang yang belajar seni berkomunikasi. Maka ada hal yang lebih dalam lagi yang bisa kita lakukan yang belum tentu orang lain tuh bisa lakukan, yaitu melalui hal-hal yang lebih efektif. Tetapi ini harus dilakukan dengan penuh kesabaran. Jadi sifatnya bukan jangka pendek, melainkan jangkanya lebih panjang lagi. Nah, yang lebih panjang ini kan orang biasanya nggak sabar. Mengenai hal yang tidak sabar ini kita bisa lihat dari contoh trading forex saja. Ada sebagian orang yang sabar. Kayak saya ini kan memang pandangan saya jauh ke depan. Jadi kalau saya trading itu pun saya lakukan dalam jangka panjang. Tetapi ada orang-orang tertentu yang nggak sabaran, yang maunya cepet-cepet terus. Ya biarpun rugi, nggak masalah nanti ke depan, yang penting senang hari ini. Yang penting profit hari ini. Profit hariannya berapa? Nah, nggak sabar kan? Kalau nggak sabar, susah untuk mencapai tujuan kita. Nah, analoginya seperti itu. Jadi kalau kita mau merapu orang, sebenarnya kalau jangka pendek ya bisa-bisa saja, tapi belum tentu efektif. Ya, kita lakukan yang jangka pendek dan juga jangka panjang supaya lebih efektif. Hal ini bukan cuma sekedar kita lakukan melalui verbal, non-verbal saja, yang sekilas saja saat kita bertemu, bukan seperti itu Bapak Ibu, melainkan lebih dalam lagi, yaitu dimana kita upayakan dengan lebih sabar, dengan proses jangka panjang, dengan menyamakan hobi kita. Kalau orangnya memang senangnya hobi mancing, ya
Walaupun kita ini nggak sabar, nggak seneng mancing, ya kita korbanin. Ajak dia, Pak, ayo ini hari libur kita mancing bareng ya. Nah, kalau Bu Yani senangnya makan, ya coba ajak Bu Yani makan. Nah, itu value, itu nilai-nilai seseorang. Nah, itu nanti masuk lebih dalam lagi. Orang itu value-nya seperti apa. Nah, kita nyenengin lewat value-value mereka. Ajak Bu Yani makan, Bu, ayo Bu, makan bareng Bu. Nah, makan apa? Makan penyetan Bu. Nah, Bu Yani pasti senang gitu ya. Ini analogi aja. Menyamakan hobi, menyamakan latar belakang, budayanya, cara pandangnya, dan lain sebagainya. Ajak orang-orang penting yang bisa memberikan satu masa depan yang baik buat Anda. Mancing barengan, ngafe barengan, golf barengan ya, olahraga sport yang disukai oleh mereka ya. Mencoba menyamakan karakter baju kita juga bisa. Misalkan dia sukanya pakai baju santai ya, kita juga seperti itu. Jadi dia merasa nyaman, dia merasa cocok gitu. Bapak Ibu, building rapuh ini bisa dianalogikan seperti kita membangun sebuah jembatan. Ketika kita ingin berkomunikasi dengan baik kepada seseorang, kita perlu pastikan bahwa jembatan informasinya sudah terbentuk agar setiap informasi yang diberikan itu dapat berjalan lancar masuk ke dalam lawan bicara kita, diterima gitu ya, nggak langsung ngeblok dan ditolak. Kalau orang sudah benci dari pertama, apapun yang Anda katakan, kebaikan apapun yang Anda berikan, dia langsung tolak, dia langsung negatif, dia nggak mau denger apapun yang Anda katakan. Nah, ini seni berkomunikasi sangat penting sekali untuk membangun kesuksesan Anda di masa depan, untuk mencapai tujuan outcome Anda sebagai seorang trader seperti itu. Karena untuk kesuksesan kita, kembali lagi kita diingatkan bahwa kita ini tidak bisa sukses sendirian gitu. Kita ini membutuhkan orang-orang yang ada di luar kita. Selain diri pribadi kita yang kita bangun dengan baik untuk menuju kesuksesan, kita juga butuh orang lain yang menunjang kesuksesan kita. Oleh karena itu, kita ini selalu akan berkomunikasi dengan orang-orang lain. Kita bisa melakukan dengan cara building rapuh agar semuanya lancar. Komunikasi terhadap keluarga juga penting ya. Anak, istri, suami, ini satu keluarga lingkungan. Ada orang yang pengen jadi trader tapi istrinya tidak setuju, atau suaminya tidak setuju, dan dia akan gagal gitu, karena nggak ada kesamaan, pola pikir yang sama itu nggak ada, rapuhnya nggak ada, nggak pernah dibangun seperti itu ya. Dalam building rapuh, tujuan yang dicari adalah membangun koneksi atau jembatan antara pikiran bawah sadar yang disebut subconscious. Masing-masing itu bergeraknya itu di bagian pikiran bawah sadar untuk masuk di dalam pikiran sadarnya dia. Kalau pikiran bawah sadar ini udah kita kuasai, maka pikiran sadarnya ini akan mengikuti Bapak Ibu. Karena pikiran sadar ini akan selalu nurut sama yang namanya pikiran bawah sadar. Contohnya pikiran sadar itu ngerti kalau olahraga itu menyehatkan, tetapi pikiran bawah sadarnya nggak mau. Pikiran bawah sadarnya bilang, males aku enakan tidur Maka meskipun dia ngerti olahraga itu sehat, dia nggak akan nurut sama pengertiannya dia. Dia nurut sama yang namanya kenyamanannya dia. Karena kenyamanan ini letaknya ada di subconscious Bapak Ibu. Dalam kerangka membangun konektivitas atau yang disebut rapuh ini dapat dilakukan dengan cara yang cukup mudah. Ini adalah tipsnya untuk kita secara singkat ketika kita melakukan komunikasi dengan seseorang ya, bukan yang jangka panjang tadi, tapi ini yang secara singkat, yaitu melalui pitching dan kemudian leading. Jadi pitching ini adalah penyelarasan. Anda menyelaraskan dulu dengan orang tersebut, baru kemudian leading. Leading itu adalah memimpin. Nah, kalau Anda sudah pitching, maka Anda bisa leading. Ya, misalnya seorang sales, dia harus pitching dulu, nggak tiba-tiba boro-boro jualan, Pak beli ini loh Pak, ini produknya bagus, itu nge-leading namanya. Nggak bisa, orangnya belum ada trust, orangnya belum ada kenyamanan, orangnya belum ada kesamaan dengan Anda, dia akan nolak. Barang Anda yang Anda jual nggak akan laku, seperti itu. Pitching adalah penyelarasan, dapat dilakukan dua cara. Gimana sih caranya pitching? Yaitu dengan yang namanya mirroring dan matching Bapak Ibu. Nanti saya akan ajarkan apa itu mirroring dan matching. Prinsipnya adalah sama, yaitu menyamakan, mencocokkan baik verbal
atau nonverbalnya. Matching verbal itu dapat dilakukan dengan mencocokkan sistem representasi dan persepsi dari lawan bicara kita. Contohnya ya, contoh matching verbal. Itu misalkan orang ini kita lihat kok sering ngomong, saya ini tidak suka dengan tempat yang berisik. Kata-kata tidak suka itu diucapkan terus. Saya ini tidak suka dengan orang yang ribet-ribet. Sebentar-sebentar dia tuh ngomongnya, saya ini nggak suka, seperti itu terus. Nah, orang ini gaya bicaranya sering nyebut-nyebut tidak suka, maka kita juga akan menyebut-nyebut kata tidak suka. Dengan begitu, pikiran bawah sadar akan merasa cocok, akan merasa sama, tanpa ia sadari ya Bapak Ibu ya. Lalu Anda juga mengatakan begini, saya juga tidak suka ya dengan suara-suara yang kencang. Nah seperti itu ya, kita ganti. Jangan dia bilang saya tidak suka dengan tempat yang berisik, langsung Anda katakan dengan kakunya, saya juga tidak suka dengan tempat yang berisik. Nah orang itu akan sadar, loh kamu kok niruin saya terus, malah ngamuk nanti orangnya ya. Jadi harus dilakukan dengan halus Bapak Ibu ya, cara rapuh ini. Kemudian matching atau nonverbal dapat dilakukan dengan mencocokkan gestur, intonasi nafas, kedipan mata, dan berbagai respon nonverbal yang muncul secara tidak sadar dari orang tersebut. Misalkan contoh matching yang nonverbal ini ya, mencocokkan posisi tubuh lawan bicara. Jika lawan bicara Anda sedang duduk, Anda baiknya juga mencocokkan dengan kondisi yang sama, tingginya sama, seperti itu ya. Jangan lawan bicara Anda duduk, kemudian Anda berdiri di sampingnya sambil ngomong ya. Jika seseorang berbicara dengan kecepatan bicara yang tertentu, kita dapat mencocokkan dengan perlahan-lahan mengikuti kecepatannya. Kita ikutin gitu intonasinya. Nah, baik, sekarang kita akan lihat beberapa hal yang penting ya dalam rapuh ini. Yang pertama, melakukan pitching itu harus sehalus mungkin, sehingga lawan bicara itu tidak menyadari jika kita sedang di-pitching. Yang kedua, tidak melakukan pendekatan-pendekatan yang agresif. Karena jika praktisi melakukan hal yang agresif pada saat rapuh belum terbentuk, maka lawan bicara mungkin akan menutup diri. Jadi banyak sekali orang yang saya temui ya, jadi dia itu jualan gitu. Dia mungkin sudah mengerti teknik-teknik seperti ini, tapi dia agresif gitu ya. Jadi pertamanya itu terlalu memuji-muji. Halo Bu Yani, apa kabar? Wah Bu Yani ini hari ini kelihatan seger deh, hari ini cantik banget deh, padahal saya belum mandi gitu ya. Kan saya langsung merasa orang ini kok pura-pura banget gitu ya. Masih baru ngomong gitu saya bilang, puji Tuhan baik keadaan saya, langsung nanti sore saya jemput ya. Oke, akhirnya saya pergi dengan dia. Tiba-tiba ngobrol sedikit basa-basi, agresif lagi, langsung ngeluarin produk-produknya dari dalam tasnya, langsung dia memuji-muji produknya tanpa memberi kesempatan kepada saya untuk saya bicara. Ya, jadi ini terlalu berlebihan, terlalu agresif sehingga kita itu merasa justru tidak nyaman gitu. Yang ketiga, menghargai persepsi dari lawan bicara. Karena setiap manusia itu memiliki kecenderungan menyukai orang atau hal yang cocok dengan persepsinya. Ya, jadi kita itu jangan melawan apa yang dia pikirkan. Misalkan saja kita jualan MLM gitu ya. Kemudian orang itu benci loh sama MLM. Ya kita harus menghindari kata-kata MLM. Kalau misalkan saya sebagai sales, saya menjual produk-produk MLM, saya keluarkan barang-barang MLM saya dari tas saya. Kemudian dia sudah mulai curiga. Kemudian dia ngomong, ini MLM ya? Langsung saya berargumen. Kenapa mestinya dengan MLM? MLM itu loh bagus. MLM itu loh bisa membuat kita sukses. MLM ini loh bla 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 bla. Terus dia bilang, saya ini tidak senang MLM soalnya gini loh. Ya jangan kamu tidak senang, itu namanya kita tidak menghargai persepsi orang yang kita ajak bicara. Kita mengajak dia berdebat ya, maka nggak akan kita bisa building rapport dengannya. Yang keempat, ketika melakukan building rapport, praktisi dituntut agar peka, yaitu melalui sensory equity-nya terhadap perubahan apapun yang terjadi, baik itu perubahan makro muscle atau mikro muscle. Sensory equity, masih ingat ya pelajarannya kan ada juga lirikan mata, kemudian gerakan-gerakan tangan. Yang sering dipakai adalah lirikan mata ke atas, lirikan mata ke bawah, kemudian mata melirik kiri, atas kiri bawah, kanan atas, kanan bawah.
itu semua ada artinya. Kernitan kening gitu ya. Nah, kalau kita lagi ngobrol, kita perhatikan wajahnya, kita bisa tahu isi hatinya. Dia ini suka enggak dengan obrolan yang saya sampaikan. Ketika kita tahu, misalkan dia mikirnya, ngeliriknya ke kanan, ke kiri, oh dia lagi mikir, lagi membayangkan, dia lagi bohong, kita bisa tahu semua. Maka kita bisa hati-hati, kita bisa menyusun bagaimana cara pendekatan kita kepada dia. Pitching ini secara umum bisa kita lakukan ya 2 sampai dengan 5 menit lah. Memang ini jangka pendek Bapak Ibu. Kemudian setelah pitching kita melakukan kalibrasi. Kemudian kita bisa melidingnya gitu ya. Nah, kalibrasi ini dapat dilakukan dengan membawa orang tersebut pada state yang berbeda dan kemudian kenali perbedaan tersebut. Perbedaan yang dicari umumnya adalah nonverbal seperti pola napas, intonasi, gestur, dan lain sebagainya. Jadi state yang berbeda itu misalkan kalau tadi ngomongnya mengenai dunia hobi dan lain sebagainya, tiba-tiba kita ajak, tahu nggak teman kita si A itu kemarin dapat rezeki nomplok loh. Nah, tiba-tiba kita merubah arah pembicaraan kita, atau kita ngajak pindah tempat misalnya, state-nya, suasananya, ya, keadaannya ini harus dibikin berbeda. Nah, ketika saat kita ajak di tempat yang berbeda, kalau dia ngikutin kita dan dia tetap nyaman, pola napasnya tetap seperti tadi teratur, intonasinya, gesturnya tetap seperti tadi, berarti pitching kita ini sudah berhasil ya. Nah, setelah kita mendapatkan kalibrasi yang sesuai, selanjutnya barulah kita mengtes leadingnya ya. Ketika rapuh sudah terbentuk, maka perlulah kita sadari bahwa jembatan yang dibangun ini udah terbentuk tetapi mungkin masih belum kokoh. Untuk membuat jembatan informasi itu menjadi kokoh, kita harus menjaga kondisi rapuh tersebut ya dengan membentuk suatu kepercayaan, trust. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membuat dia itu jadi tidak percaya mendadak, maka jembatan itu akan menjadi jebol. Karena setelah ada kenyamanan, trust itu harus terus terbangun, semakin kuat rasa kepercayaannya. Maka saya dulu itu juga heran ketika saya belum belajar NLP ini, saya punya seorang teman itu yang selalu sabar dengan saya. Setiap pagi itu nyapa, selamat pagi Bu Direktur, saya itu disapa gitu. Saya itu pertama kalinya itu enggak seneng banget gitu loh, orang ini kayaknya berlebihan, tapi dia tuh rutin banget, sabar menyapa, sabar menanyakan kabar saya seperti apa. Kemudian dia juga itu sering memberikan bantuan-bantuan, ide-ide ketika saya mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Nggak ada untungnya loh buat dia. Nah, ini dibangun rasa trust itu dengan dia. Tapi satu saat saya menjadi sahabat yang baiknya dia. Sampai sekarang Bapak Ibu, ujung-ujungnya dia jualan loh, jualan produk-produk dan saya selalu beli gitu produk-produknya dia sampai saat ini. Karena dia tuh bangunnya itu sabar Bapak Ibu. Bangun trust itu nggak mudah, harus sabar gitu ya. Kita punya target orang tersebut, nah, kemudian kita bangun trust itu. Nggak ujuk-ujuk gitu loh, kemauan kita sampaikan itu. Selama orang ini belum nyaman, nggak akan pernah bisa goal Bapak Ibu. Kalau rasa percaya itu semakin kuat, maka kita juga akan semakin kuat bisa melidingnya atau memimpinnya untuk sebuah tujuan. Bukan tujuan menipu Bapak Ibu, tetapi tujuan kebaikan bersama ya. Seseorang yang menjual produk kepada seseorang yang lainnya, harus produk itu adalah berkualitas yang baik untuk membuat hidup orang tersebut itu menjadi lebih baik lagi ya. Oke. Nah, dengan NLP ini, jika Anda menjual sesuatu, maka penjualan Anda akan semakin lancar. Jika Anda lagi belajar forex dengan seorang mentor, maka hubungannya akan menjadi sangat baik, proses belajarnya juga akan semakin baik, maka Anda akan semakin lancar untuk trading forexnya dan itu akan membawa kesuksesan bagi masa depan Anda. Oke, ini semua sudah saya sampaikan hubungan komunikasi antara kita dengan orang lain ya. Lalu bagaimana kalau kita mau merapuh diri kita sendiri ya dengan pekerjaan kita? Contohnya Anda sebagai seorang trader, trading forex, namun Anda sendiri itu nggak yakin dengan tradingan Anda nggak trust kepada pekerjaan Anda juga nggak nyaman, tapi Anda kerjakan terus. Ini pernah saya alami Bapak Ibu pada saat awal-awal, karena saya memulai trading forex ini
itu dengan cara yang kurang bagus, yaitu saya ini terjerumus di money game. Dulu namanya amanah namanya ya. Saat itu saya tertipu itu puluhan juta dan saya nggak punya duit sebetulnya, tetapi saya hutang-hutang dan akhirnya terjerumus ke hutang. Tapi saya mencintai forex ini karena saya itu banyak mendapat masukan dari orang-orang di sekeliling saya. Trading forex ini enak, menguntungkan dan lain sebagainya. Tapi kesan pertama saya itu rugi. Kenapa? Karena dibawa lari sama orang ya, uang saya ini ya, dibohongi istilahnya kayak gitu. Setelah itu saya mulai belajar forex karena saya percaya kalau forex ini sebetulnya ada hal yang baik di balik yang buruk-buruk itu. Saya mendalamin terus, tapi saya nggak pernah punya pengalaman yang baik di forex ini. Jadi saya mengalami rugi dan rugi. Cari guru, tapi rugi lagi, cari guru tapi rugi lagi. Akhirnya saya nggak percaya dengan apa yang namanya forex. Saya berpikir, apakah yang saya kerjakan ini sudah benar? Kenapa? Karena kok saya rugi terus, tapi saya jalanin terus. Kenapa? Karena saya nggak ada pilihan lain gitu. Terpaksa gitu jalaninya ya. Karena ya kadang-kadang masih bisa untung gitu. Terus teman-teman deket minta diajarin ya, karena saya menguasai beberapa ilmu forex, saya ajarin, mereka bayar saya terima bayaran, saya senang dengan bayaran itu. Tapi saya nggak hidup dari forex saya karena saya rugi. Saya hanya ngajar forex dan saya dapat duit, dan itu merasa saya membohongi diri saya sendiri. Saya toh dapat duitnya dari teman-teman saya yang bayar saya nggak dari forex, kadang untung kadang rugi. Ini apa ini pekerjaan ini? Nah, saya pernah mengalami fase-fase seperti itu Bapak Ibu. Tidak ada trust, tidak ada keyakinan dengan apa yang saya kerjakan sendiri ya. Jadi saya merasa tidak nyaman dengan pekerjaan saya. Akhirnya saya bisa keluar dari kondisi seperti ini. Saya melakukan yang namanya 4 pilar NLP. Ada beberapa tips yang akan saya bagikan pada Anda. Yang pertama, kita harus mencari penyebab rasa tidak nyaman itu. Misalkan saja kita ini takut dengan forex karena banyak teman-teman kita yang gagal. Nah, ya kita jangan cari orang yang gagal. Kita usahakan cari orang-orang yang berhasil. Kemudian yang kedua, kita ragu dengan forex karena selama ini yang Anda lakukan hasilnya belum maksimal. Nah, saya pun begitu. Kok nggak maksimal, Nan? Lalu saya mencari apa sih yang kurang dari diri saya ini yang perlu saya tambahin gitu, supaya saya ini bisa profit. Makanya saya nggak pernah berhenti belajar sampai hari ini. Saya selalu belajar, menemukan ilmu-ilmu yang baru terus. Kemudian ada lagi, kita harus mulai dengan membereskan hati, pikiran kita. Itu yang nomor 1, yaitu memulainya dengan cara self-talk. Jadi seolah-olah kita ini menjadi dua pribadi. Yang satu pribadi ini yaitu forex. Kita ini jadi forexnya. Yang satu pribadinya lagi adalah diri kita sendiri. Forex dan diri kita ini omong-omongan Bapak. Melakukan rapuh, melakukan satu komunikasi. Forexnya itu ngerapuh diri kita supaya kita ini bisa senang sama dia, supaya kita ini bisa sukses bersama dengan dia. Carilah kesamaannya dulu antara forex dan pribadi kita. Misalkan tujuan Anda adalah usaha dengan modal yang kecil, lalu forex yang ngomong, aku ini loh adalah bisnis yang bisa dengan modal kecil. Cocok, seneng toh kita sama forex. Tujuan Anda adalah usaha dengan cara yang mudah dilakukan. Forexnya ngomong, aku adalah bisnis yang mudah dilakukan, bisa online di rumah, bisa dengan robot forex, bisa dengan cepat dilakukan, dengan gadget saja bisa. Lalu Anda merasa senang, oh ya cocok dengan saya. Ini rapuh Bapak Ibu ya. Teruslah Anda mencari kesamaan itu. Tentunya akan membuat Anda semakin rapuh dan semakin nyaman dan merasa forex adalah pilihan yang tepat buat Anda. Oke? Kemudian mulailah dengan building terus, membangun kepercayaan. Caranya adalah meningkatkan kemampuan. Ingat ya pelajaran presupposition yang saya berikan pada bagian behavior flexibility. Ada 11 hal. Itu Anda baca lagi, Anda pelajari lagi, semuanya akan membuat Anda tercipta menjadi seorang trader yang unggul. Dengan demikian, rasa trust itu akan muncul ya. Bapak Ibu, saat Anda sudah profesional dalam trading forex, maka trust itu akan muncul dengan sendirinya mengenai forex ya. Saat Anda mulai profit konsisten, saat Anda mulai bisa mem-WD dan membeli sesuatu dengan hasil forex Anda, maka Anda akan semakin percaya dengan yang namanya forex. Lalu mulailah hindari mendengar kabar-kabar tentang forex yang tidak bermutu, buang hoax, jangan ikut-ikut orang, mandirilah dalam trading ya. Biar resikonya Anda semakin kecil ya kalau Anda mandiri daripada titip-titip yang tidak jelas, ikut-ikut money game ya. Oke. Baik Bapak Ibu, sudah lengkap ya saya memberikan pelajaran 4 pilar NLP ini yang diterapkan dalam trading forex, yang membantu para trader untuk mencapai tujuannya. Jalankan 4 pilar ini dalam hidup Anda dengan penuh semangat dan happy miliarder ya. Sampai jumpa. Salam sehat, sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan salam profit luar biasa.